saya Fernanda Fatujah Matia Basda dengan NIM 2204 untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Aske Persalinan dengan dosen pembimbing Ibu Rofiatul Jannah SSTMKes. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai 60 langkah asuhan persalinan normal atau kita kenal dengan 60 langkah APN. Oke, langsung saja ke videonya. Kita harus menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada bak instrumen besar yang terdiri dari ada duk steril, ada 2 pasang handscoon steril, ada beberapa kasa steril, lalu ada tali atau benang untuk tali pusat, lalu ada gunting untuk tali pusat, ada gunting episiotomi, ada 2 buah klem, ada setengah kohor, dan juga ada kateter metal. Oke, selanjutnya di sini ada 1 buah spuit ukurannya 3 cc, lalu ada spuit ukurannya 1 cc, lalu ada HB0, lalu ada termometer. Nah, selanjutnya di sini ada kom tanpa tutup yang ukurannya sedang, yaitu di dalamnya ada beberapa alkohol swab. Lalu di sini juga ada pengukur untuk nanti kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Lalu ada tourniquet. Oke, selanjutnya untuk kom yang ukuran kecil ini ada perobat-obatan. Di sini ada salep mata. Lalu di sini ada oksitosin. Lalu di sini ada vitamin K. Oke, selanjutnya di sini juga ada 2 buah nirbeken atau 2 buah bengkok. Oke, kita ada linen, ada 3 buah kom. Kom yang pertama berisikan air DTP, kom yang kedua berisikan kapas sublima, dan yang kom ketiga berisikan kedelai. Lalu di sini kita siapkan juga head pin set untuk apabila nanti pada saat proses persalinan terdapat laserasi, maka kita bisa langsung melakukan penjahitan. Oke, selanjutnya pada troli atas ada handuk untuk kita mencuci tangan, lalu ada stetoskop, dan tidak lupa ada korenta. Oke, kita lanjut ke troli yang kedua. Itu troli yang bawah. Ini terdapat APD. Di sini ada kacamata Google, lalu ada pelindung kepala, lalu di sini ada celemek, ada sepatu boot. Oke, dilanjutkan ada kain atau kain bedong, lalu di sini ada handuk, ada underpants, ada 2 buah waslap, ada juga celana dalam beserta dengan pembalutnya. Lalu yang terakhir terdapat kain. Oke, selanjutnya di sini ada bak instrumen kecil yang berisikan handscoon steril. Ini di sini juga ada infuses, ini ada cairan RL atau NaCl. Lalu di sini ada sarung tangan panjang. Lalu di sini ada piring untuk tempat kita meletakkan plasenta nantinya. Lalu ada tensimeter. Oke. Lalu di bagian sebelah sini ada safety box untuk tempat sampah untuk kita letakkan alat-alat yang kita buang nantinya, atau alat-alat yang tajam seperti spuit ataupun nanti juga bekas ampul. Lalu di sini ada 3 buah tempat sampah. Yang pertama berwarna merah, yaitu kering non infeksius, berwarna kuning yaitu basah infeksius, yang terakhir tempat sampah berwarna hitam, ini untuk kain kotor. Selanjutnya di sini ada 2 buah waskom yang berisikan klorin dan 2 waskom yang berisikan air DTP. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan alat, selanjutnya ada 1 alat lagi yang kita harus siapkan, yaitu alat resusitasi. Bisa dilihat di sana. Oke, alat ini kita siapkan apabila ditakutkan nanti pada saat bayi lahir, bayi tidak langsung menangis, maka kita bisa lakukan pertolongan pertama, yaitu bawa ke meja resusitasi. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan alat, kita juga menyiapkan lingkungan yang bersih, aman, dan juga membuat ibu nyaman. Nah, selanjutnya kita juga menjaga privasi pasien dengan menarik atau menggunakan sampiran atau menutup sampiran agar privasi pasien tetap terjaga.
Oke, selanjutnya kita masuk ke 60 langkah APM. Langkah yang pertama yaitu memastikan adanya tanda gejala kala 2 pada ibu. Untuk tanda gejala kala 2 yang pertama ada doran, kedua teknus, ketiga perjol, dan keempat vulkan. Untuk tanda gejala yang pertama kita bisa langsung tanyakan kepada ibu. Selamat pagi Ibu, apakah ini benar dengan Ibu Nadia? Baik Ibu Nadia, sebelumnya perkenalkan Ibu ya, nama saya Bidananda. Di sini saya yang akan bantu Ibu dalam melakukan proses persalinan nanti Ibu. Ya Ibu, Ibu apakah sekarang Ibu sudah mulai terasa mulus-mulus nih Bu? Oh sudah ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah rasanya udah pengen ngeden nih Bu sekarang? Oh sudah ada. Baik, Ibu mengatakan bahwa Ibu merasakan adanya dorongan ingin mendan, maka tanda gejala kala 2 yang pertama terpenuhi. Selanjutnya kita masuki tanda gejala kala 2 yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita bisa melihat langsung ke dalam kemaluannya Ibu. Oke, Ibu boleh tarik selimutnya Ibu. Oke, saya bantu ya Ibu. Maaf Ibu. Lalu kita lihat apakah ada tekanan pada anus, ada teknus, ada. Apakah perineumnya sudah menonjol? Perineumnya sudah menonjol. Apakah vulvanya sudah membuka? Vulvanya sudah membuka. Maka tanda gejala kala 2, 1, 2, 3, 4 itu semuanya sudah terpenuhi. Maka kita bisa melanjutkan dengan menyiapkan alat dan juga menyiapkan diri. Ibu, saya dorong kembali ya Bu ya, selanjutnya Ibu. Selanjutnya menyiapkan alat yang akan kita gunakan. Alat-alat yang kita gunakan kita pastikan terlebih dahulu semuanya sudah lengkap. Oke, jika sudah lengkap kita bisa membuka bak instrumen. Kita masukkan spuit 3 cc. Tetap jaga kesterilannya. Oke, lalu kita bisa patahkan ampul. Pastikan tidak ada cairan di atasnya. Jika ada kita bisa putar-putar terlebih dahulu sampai cairannya turun. Oke, jika sudah kita bisa patahkan ampul dengan menggunakan bungkus spuit tadi. Patahan ampul kita buang ke safety box, bungkus bekas spuit kita buang ke tempat sampah kering. Ampulnya, tempat sampah keringnya, kita bisa meletakkan ampul di tempat yang aman dan juga mudah kita jangkau. Jadi kita tutup kembali bak instrumennya. Selanjutnya kita menyiapkan diri dengan menggunakan APD. Kita pakai pelindung kepala, pakai kacamata, Google, kita pakai celemek, kita letakkan handuk. Kita ganti sepatu pantofel kita menggunakan sepatu boot. Ini bisa meletakkan sepatu kita di tempat yang aman. Jika kita sudah siap, maka kita mencuci tangan ke air mengalir. Selanjutnya kita bisa menggulung lengan baju kita sampai di atas siku. Lalu apabila kita menggunakan perhiasan seperti jam tangan, cincin, ataupun gelang, kita bisa lepaskan terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita bisa membuka keran, tekan di tangan, ambil sabun secukupnya. Lalu kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Pergelangan tangan, pelindung tangan, sela jari, dengan cara mengunci ujung jari, ujung kuku, sampai ke pergelangan tangan. Buka keran, biar sampai bersih. Tutup kembali keran dan kita keringkan. Menggunakan handuk bersih. Jika sudah, kita bisa kembali. Selanjutnya kita bisa menggunakan sarung tangan sebelah kanan. Ambil sarung tangan dengan bantuan korentang.
Selanjutnya kita masukkan oksitosin ke dalam sprit. Masukkan kurang lebih 1 cc. Oke, kita bisa buang bekas ampul ke dalam safety box. Lalu pastikan sumber tidak ada udaranya. Oke. Selanjutnya kita bisa meminggirkan setengah kohort untuk memudahkan kita apabila akan menggunakannya. Oke, selanjutnya kita bisa meletakkan alat-alat untuk kita melakukan pulsa hygiene. Ini kita bisa mengambil sarung tangan atau handscoon untuk tangan kiri kita dan sambil menutup bahu tangan. Selanjutnya kita memberitahu dan minta ibu untuk menarik selimutnya. Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan area kemaluan ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu boleh tarik selimutnya Bu. Saya bantu ya Ibu. Bantu. Oke, selanjutnya kita lakukan pulsa hygiene. Kita ambil kapas DTT lalu kita celupkan ke dalam cairan kapas sublimat, kita celupkan ke larutan DTT. Kita bisa memerasnya di bengkok atau ke arah depan vagina ibu. Oke, selanjutnya letakkan 2 kapas di tangan kanan. Kita bersihkan area mayora kanan ibu, mayora kiri ibu. Lalu kita pindahkan kapas. Kita bersihkan area buka terlebih dahulu, area minora kanan ibu, minora kiri ibu, sebelum sampai perineum, terusnya perineum sampai anus. Selanjutnya kita lakukan penilaian, kita lihat tidak ada luka parut. Selanjutnya kita bisa melakukan palpasi, tidak ada odem, tidak ada varises, tidak ada pembesaran kelenjar batorin dan scan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam Ibu yang mungkin agak sedikit sakit ya Ibu. Nanti pada saat tangan saya masuk, Ibu bisa tarik napas ya Ibu. Ini tangan kita ditembus. Masukkan tangan secara observatif. Tarik napas Ibu. Oke. Lakukan penilaian, yaitu jalan lahir tidak ada kelainan, porsi sudah tidak teraba, penurunan pembukaan sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Selanjutnya ketuban masih utuh, presentasi kepala, ubun kecil kanan depan. Selanjutnya penurunan sudah berada di H3+, lalu molasenya 0. Setelah itu kita bisa menarik. Sebelum kita keluarkan tangan kita akan melakukan amniotomi terlebih dahulu karena ketubannya masih utuh. Jadi kita ambil setengah kohort. Kita masukkan setengah kohort itu menelusuri jari kita dengan posisi yang lancip mengarah ke arah jari kita. Kita masukkan sampai di ujung, kita bisa kaitkan ke tangan kita. Oke, kita pindahkan tangan ke pundus. Pastikan. Ibu sekarang lagi mulus ya Ibu ya? Ini sekarang masih kencang nih Bu. Jangan memecahkan. Apabila terdapat his, kita tunggu dulu sampai nggak ada his. Bu sekarang masih mulus Bu? Enggak. Oke, baik, kita cek dulu. Benar, tidak ada his, maka kita bisa memecahkan ketuban. Kita setengah kohort. Ini kita pecahkan. Jika sudah, kita bisa membalikkan lagi. Arahkan yang tajamnya ke arah tangan kita, kita tarik. Menyusuri tangan kita, lalu letakkan di bengkok. Nah,
sebelum itu kita lebarkan ketuban. Lalu kita nilai, pastikan tidak ada bagian terkecil janin yang turun atau yang kita rasakan seperti tangan, kaki, ataupun tali pusat. Oke, jika sudah kita bisa mengeluarkan tangan. Tarik nafas Ibu. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan air ketuban. Jadi kita lihat warnanya jernih, baunya khas amis, dan jumlahnya kurang lebih 500 cc. Oke, jika sudah kita bisa merapikan alat. Letakkan di bawah troli. Oke, selanjutnya kita bisa mencuci tangan kita di lautan troli terlebih dahulu, lalu cuci, lepaskan, dan balik. Lalu kita mencuci tangan di bawah air mengalir. Tangan, dari tangan. Sabun cukupnya. Ini kita lakukan 6 langkah mencuci tangan. Sela-sela jari, kunci, ibu jari, ujung kuku, sampai ke belakang tangan, bakaran, gelas, sampai bersih. Tutup keran, kita keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan detak jantung janin. Kita ambil ini. Ibu, selanjutnya saya akan mengecek detak jantung didinya ya Bu ya. Kita cari bentuk maksimum, tangan kiri kita memegang nadi ibu. Oke, sudah ketemu. Lalu kita bisa melihat ke arah jam, melakukan selama 1 menit. Oke, sudah. DJJ 138 kali per menit normal. Oke, letakkan ini. Lalu kita bisa berikan informasi kepada ibu mengenai pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan nih Ibu ya. Tadi juga saya melakukan pemeriksaan detak jantung dede. Normal nih Ibu, dedenya sehat, alhamdulillah. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dalam, pembukaan Ibu sudah normal Ibu. Artinya Ibu bentar lagi akan melakukan percepatan salinan nih Ibu ya. Nanti Ibu percepatan salinannya akan didampingi oleh siapa Bu? Ibu mengatakan akan didampingi oleh suaminya. Oh ini Ibu suaminya ya? Bapak suaminya Ibu ya Pak? Baik, Bapak nanti pada saat proses persalinan, Bapak tolong bantu Ibu ya Bapak ya, kasih dukungan, support, biar Ibunya semangat. Nanti kalau misalnya Ibu pada saat persalinannya keringetan, Bapak bisa menyeka keringetnya. Ya, atau pada saat nanti Ibu merasa haus, Bapak bisa memberikan air minum ya Pak. Baik, Ibu nanti pada saat proses persalinan, Ibu mau posisinya seperti apa nih Bu? Baik Ibu, untuk posisinya nih ada posisi setengah duduk yang Ibu sekarang lakukan ya Bu ya. Ada juga posisi merangkak, posisi berdiri, atau posisi jongkok. Nah Ibu posisi seperti apa? Nah, Ibu mengatakan ini posisinya seperti ini. Baik, kalau Ibu ingin posisinya seperti ini, kakinya maaf Ibu boleh ditekuk ya Bu. Kakinya ditekuk, maaf Ibu, kaki satunya boleh ditekuk lagi Bu. Oke. Baik, sepertinya Ibu posisinya. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengetahui belum Bu cara meneran yang baik, cara ngeden yang efektif nih Bu? Belum tahu, baik saya beritahu ya Ibu ya. Nanti pada saat Ibu mau ngeden, kepalanya boleh diangkat ya Ibu, maaf Ibu, seperti ini. Oke, Bapak boleh bantu ya nanti Ibunya. Ya, Ibu dagunya ke arah dada nanti nempel seperti ini ya Bu. Lalu giginya, gigi atas dan gigi bawah saling bertemu. Oke, nanti kalau ngeden, pusatkannya itu di bawah ya Ibu, jangan di leher. Ya, nanti juga pada saat Ibu ngeden, jangan bersuara, jangan teriak. Kenapa? Takutnya nanti Ibu kelelahan, kecapean ya Ibu ya. Nah, jangan lupa nanti kalau ngeden Ibu bisa meletakkan tangannya di bawah paha Ibu ya agar bisa memberikan dorongan yang maksimal. Ibu boleh dicontohkan Ibu. Oke, bagus Ibu, ngedennya seperti itu ya Ibu ya. Baik, sekarang Ibu sudah mulai mulus kan Ibu?
Baik, kalau misalnya nanti mulusnya sudah sering nih Bu, Ibu bisa panggil saya. Dekat kok Bu, saya ada di depan situ ya Bu ya. Baik. Kurang lebih 2-3 menit Bapak menyampiri bidan dan beritahu bahwa Ibu mulusnya sudah mulai sering. Oke, Ibu, sekarang mulusnya sudah mulai sering ya Ibu ya. Iya kencang nih Ibu ya. Bentar ya, saya siapkan alat dulu Ibu. Yuk kita menyiapkan alat. Kita bisa mendorong selimut sampai perut. Dan kita bisa meletakkan kain atau bedungan ke perut Ibu. Jangan sampai menutupi jalan air. Selanjutnya kita letakkan handuk, posisinya potret. Jangan sampai menutupi jalan air. Jika sudah, kita bisa meletakkan underpad. Ini pokoknya boleh diangkat Ibu, maaf. Dulu. Dan sudah, kita bisa meletakkan piring plasenta. Kita bisa menggunakan sarung tangan. Ibu bagaimana Bu sekarang? Masih mules Ibu? Oke Ibu, sudah terasa ingin mengedan Ibu? Oke, kalau udah Ibu sekarang boleh kedening Ibu. Oke, gunakan cara yang tadi saya sampaikan ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, coba sekarang 1, 2, 3. Ayo ngeden Ibu, pintar. Lagi Ibu. Apabila sudah terlihat 5-6 cm kepala bayi di depan pupa. Maaf, seperti ini. Maka kita bisa mengambil dup untuk melakukan stand-up. Posisikan tangan segitiga. Oh iya Ibu, sekarang ada lagi Ibu nih kepala dirinya udah kelihatan Ibu. Ayo Ibu semangat. Tangan kita melakukan stand-up, yaitu tangan kiri memegang vertep untuk mencegah bayi melakukan fleksi, tangan kanan untuk menahan perineum agar tidak terjadi lobutan. Oh iya Ibu, semangat Ibu, ngeden lagi Ibu. 1, 2, 3. Ngeden Ibu, bagus. Lagi Ibu. Lalu kita ajarkan Ibu untuk meneran. Ibu lagi Bu, ngeden Bu, pinter. Ini kepalanya sudah terlihat nih Bu, dedenya Bu. Jadi apabila kepala sudah berada di depan pupa seperti ini, ini bagus Ibu ngedennya. Kita ya bisa memindahkan tangan kiri kita menyanggah dirinya, kepala dirinya, lalu tangan kanan kita mengecek apakah ada ligitan tali pusat atau tidak. Ini tidak ada, lalu kita membiarkan bayi untuk melakukan putaran pasi luar. Penolong tidak boleh memberikan intervensi apapun. Oke, kita biarkan putaran pasi luar. Oke, jika sudah, kita bisa tangan penolong posisinya bipariental dan meminta Ibu untuk menangkap. Ayo Ibu, nih kepalanya sudah terlihat, sudah keluar nih Ibu. Ayo dikit lagi, bentar lagi Ibu ya. Ayo semangat, sekarang ngeden lagi Ibu. 1, 2, 3, ngeden Ibu. Kita cunang ke bawah untuk melahirkan bawah atas, cunang ke atas untuk melahirkan bawah. Kita sanggah. Ayo Ibu, ngeden lagi Ibu. Oke, kita susuri. Oke, maka lahirlah bayi. Alhamdulillah Ibu, bayinya sudah lahir. Selanjutnya kita lakukan penilaian. Bayi lahir secara spontan pada pukul 13.00, berjenis kelamin laki-laki, segera menangis, warna kulit kemerahan, tonus ototnya baik. Ini kita bisa keringkan dan memberikan rangsangan taktil.
sambil mengambil handuk. Sudah, sambil handuk kotakan, lalu kita tetap jaga keselamatan bayi. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah ada janin kedua atau tidak. Tangan kiri kita berada di fundus ibu, ternyata tidak ada janin kedua. Selanjutnya kita melakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, selanjutnya saya akan menyuntikkan ibu, yaitu suntikan oksitosin ya ibu ya, untuk merangsang kontraksi ibu. Ibu ambil, sebelum itu kita disinfeksikan dulu area yang akan kita suntikan. Kita mencari area yang akan kita suntikan, yaitu sepertiga paha luar. Jika sudah, kita disinfeksikan. Oke. Kita ambil spray dengan one hand, kita suntikan, kita regangkan terlebih dahulu, suntikan secara IM. Jika sudah, kita aspirasi terlebih dahulu, lalu kita masukkan secara perlahan. Tarik nafas ibu. Oke, kita buang spray ke safety box. Selanjutnya kita akan melakukan jepit-jepit potong. Kita lakukan penjepitan untuk lem yang pertama itu 2-3 cm dari perut bayi. Lalu kita regangkan 1-2 cm dari lem pertama untuk kita tempatkan lem kedua. Oke, jika sudah kita lakukan pembentukan. Sebelum itu kita bisa menahan dengan menggunakan tangan kiri kita agar gunting tidak mengenai adiknya, perut adiknya. Oke, kita gunting. Ini kita bisa lakukan pengikatan. Kita ikat kurang lebih 3 kali ikatan. Bisa berperannya. Sudah. Lalu kita bisa memberikan adik kepada ibu untuk dilakukan IMD. Ibu, selanjutnya adik saya letakkan di bagian payudara ibu ya ibu ya. Biarkan adik mencari puting ibu, jangan dibantu ya ibu, biarkan adik sendiri. Ya, selanjutnya kita bisa anjurkan ibu untuk membuka pakaiannya. Ibu, dibuka ibu pakaiannya. Ya, saya bantu ya ibu. Lalu kita bisa meletakkan adik di pertengahan payudara ibu, ke bawahan sedikit pada di tempat ini. Oke. Letakkan ibu, biarkan skin to skin. Ibu, tangannya boleh masuk ke dalam bedungan ibu. Oke, tangannya masuk ya ibu, peluk adiknya. Oke, masukkan tangan ibu. Jaga kehangatan bayi. Biarkan saja ibu ya, adanya mencari puting ibu sendiri, jangan dibantu ya ibu. Oke, jika kita sudah berikan AD kepada ibu, maka kita selanjutnya masuki manajemen aktif kala 3, yaitu pelepasan plasenta atau pengeluaran plasenta. Itu kita bisa memindahkan klem 5-10 cm ke depan pupa. Lalu kita posisikan tangan untuk meregakan plasenta. Lalu tangan kiri kita megang fundus untuk mengecek apakah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu uterusnya globuler, ya globuler. Lalu ada semburan darah tiba-tiba, ada semburan darah. Selanjutnya tali pusat memanjang.
Jadi kita lihat tali pusat betul memanjang, maka kita bisa meregangkan tali pusat. Jadi kita regangkan, biarkan tali pusatnya memanjang. Jika ada pemanjangan tali pusat, kita bisa menggunakan klem. Jadi seperti itu, regangkan kembali. Nah, apabila plasenta sudah terlihat di depan vulva, maka kita bisa menggunakan tangan. Lalu kita bisa memutarkan tangan seperti ini, searah jarum jam. Apabila selaputnya ini panjang, kita bisa menggunakan klem untuk membantu pengeluaran selaput. Oke, plasenta sudah lahir, berarti kita bisa melakukan massage uterus selama 15 detik. Oke, sudah 15 detik, selanjutnya kita mengecek laserasi, apakah ada robekan atau tidak. Pengecekan laserasi. Pertama di arah jam 6, kita cek, tidak ada laserasi, kita buka, pepet. Di arah jam 9 apakah ada laserasi? Tidak ada laserasi. Di arah jam 12, tidak ada laserasi. Arah jam 3, tidak ada laserasi. Kembali ke arah jam 6. Ibu tadi bagus ya, ibu ngedemnya ini gak ada robekan, ibu pintar tadi ngedemnya. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengecekan plasenta. Itu pada bagian materna terlebih dahulu, kita cek selaputnya, selaput karion dan amnionnya. Cek. Selaput lengkap, selanjutnya kita buka, kita cek area maternalnya, kita kumpulkan, pastikan tidak ada yang bolong. Tidak ada yang bolong, lalu kita bisa mengetep-tepnya. Memastikan tidak rembesan darah. Oke, tidak ada rembesan darah. Ini kita ukur kedalamannya menggunakan klem. Kita ukur kurang lebih 2 cm. Selanjutnya kita ukur diameternya. Karena tangan saya diameternya 20 cm, maka plasenta ini diameternya 20 cm. Selanjutnya kita pindah ke arah fetal. Kita lakukan penilaian. Itu kita nilai insersinya. Apabila di tengah, itu namanya sentralis, pinggir itu lateralis, tepi marginalis, atau di selaput itu filamentosa. Karena ini letaknya di tengah, maka insersi tali pusatnya ada sentralis. Nanti kita ukur panjang tali pusatnya menggunakan telapak tangan kita. Itu panjangnya kurang lebih 50 cm. Selanjutnya kita bisa melakukan penimbangan dan juga letakkan ke dalam sandi. Pada saat ini kita letakkan di bawah terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita mengecek kontraksi. Kontraksi ibunya bagus, kita cek juga uterusnya sudah 2 jari di bawah pusat. Nanti kita mengecek kandang kobinya juga kosong. Selanjutnya kita ajarkan ibu untuk melakukan meses uterus atau meses perut ibu. Sebelum itu kita bisa mencuci tangan kita dulu ke lautan klorin atau kita rendam ke lautan klorin, lalu ke lautan DTP. Ini kita keringkan menggunakan handuk. Ini jika sudah, kita ajarkan ibu untuk meses uterus. Ibu, saya boleh minjem tangannya ibu? Ibu bisa merasakan, ibu di sini ada yang bagian yang keras, itu rahim ibu ya ibu ya. Nah ibu saya ajarkan terlebih dahulu ya cara pijatannya. Seperti ini ibu, arah jarum jam. Nah apabila tadi rahim ibu yang ibu rasakan tadi kan keras bu, itu tandanya kontraksi ibu bagus. Apabila kalau ibu rasa rahim ibu tuh lembek, ibu bisa langsung hubungi saya ibu ya, panggil saya. Nah pada saat ini ibu lakukan seperti ini saja ibu ya, terus menerus ya. Paham ibu? Mau dicontohkan ibu? Jadi silakan lakukan terus ya ibu ya, gerakan seperti ini. Baik, apabila kita sudah selesai mengajarkan ibu meses uterus, kita bisa melihat jumlah pendarahan pada underpad. Kita letakkan terlebih dahulu, kita ambil duk sterilnya, letakkan ke tempat sampah. Oke, sebelum kita menghitung jumlah pendarahan pada underpad, sebaiknya kita mengecek nadi ibu terlebih dahulu. Kita cek nadinya, saya cek nadinya ibu ya. Saya pinjam tangannya dulu. Oke, jadi kita hitung nadi selama 1 menit. Kita bisa melihat dari jam.
nadi ibu kurang lebih 70 kali per menit, normal. Selanjutnya kita bisa melihat jumlah pendarahan di underpad yaitu kurang lebih 250 cc. Selanjutnya kita bisa menilai keadaan bayi. Saya lihat ya ibu ya, maaf bayinya nafasnya bagus, dirinya sudah menemukan putih ibu. Belum, oh baik, tidak apa-apa ya ibu ya, nanti biarkan aja dirinya seperti ini ya ibu ya. Biarkan dirinya berusaha untuk mencari putih ibu. Tidak apa-apa ibu, belum ketemu, tidak apa-apa. Oke, jika sudah kita cek keadaan dirinya baik, selanjutnya kita bisa membersihkan ibu. Kita lipat underpad. Kita ambil waslap untuk membersihkan ibu. Pertama, celupkan waslap ke larutan BTP. Oke, kita bersihkan area perut, area paha. Lalu minta ibu untuk miring ke arah kiri, ke arah kanan terlebih dahulu. Ibu boleh miring ke arah kanan ibu, ke arah saya. Ya, kita bersihkan area bokong ibu sambil kita melipat underpad. Bagus ibu, ibu boleh miring ke arah saya ibu. Kita bersihkan dulu paha kiri ibu sampai bokong. Ibu boleh miring ke arah kiri ibu. Oke, pinter. Kita bersihkan, lalu kita sambil melipat underpad. Ini underpadnya kita buang ke tempat sampah infeksius. Kita ambil lagi, kita bersihkan area kaki ibu. Jika sudah, kita bisa bersihkan area tempat tidur ibu menggunakan waslap yang sudah dicelupkan ke larutan klorin terlebih dahulu. Bersihkan. Jika sudah, waslap yang berbeda dengan yang sudah digunakan tadi dengan ibu ya. Ini jika sudah, kita bisa kenakan ibu celana dalam yang sudah ada pembalutnya. Ini ceritanya sudah terpasang ya teman-teman ke dalam pembalutnya. Ini seperti ini. Selanjutnya kita bisa letakkan kait untuk menutupi area kemaluan. Ibu sekarang boleh miring ke kiri ibu. Maaf ya ibu. Saya masukkan kali. Oke. Boleh miring ke arah saya ibu. Ya, pintar ibu. Oke. Ini kita tutup. Oke. Lalu pastikan ibu sudah posisinya sudah nyaman. Ibu bagaimana? Apakah sekarang sudah nyaman ibu? Sudah ya. Nah, setelah kita pastikan ibunya sudah nyaman, kita bisa bersihkan diri kita dari percikan-percikan darah jika ada. Kita bisa gunakan cairan klorin terlebih dahulu. Bersihkan. Lalu baru ditetek. Baru kita bisa dekontaminasikan alat-alat yang kita gunakan. Sebelum itu kita bisa buang ke infeksius atau kering sampah-sampah kita gunakan. Kita buka-buka terlebih dahulu alatnya. Kita masukkan ke cairan klorin, rendam. Buang ke tempat sampah infeksius. Rendam semua alat. Oke, jika semuanya sudah kita rendam, kita bisa melepaskan sarung tangan kita. Sebelumnya kita rendam dulu
bisa mencuci tangan di bawah air mengalir. Buka keran, ambil sabun secukupnya, lalu kita lakukan 6 langkah mencuci tangan. Dari sampai jari, cara mengunci ibu jari, ujung kuku, sampai ke pergelangan tangan. Dan kita bisa bilas sampai bersih. Oke, selanjutnya kita bisa mengeringkan. Oke, jika sudah kita bisa kembali. Ibu, selamat ya atas kelahiran dirinya. Nanti Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kesini lagi Ibu ya, setiap 1 jam dan 2 jam. Yaitu 1 jam itu saya akan kesini selama 15 menit, setiap 15 menit saya akan kesini lagi. Lalu untuk jam yang kedua, setiap 30 menit saya akan kesini lagi Ibu ya. Baik, saya tinggal dulu. Nanti kalau Ibu ada perlu apa-apa, bisa hubungi saya ke depan ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Setelah 1 jam kemudian, kita bisa berikan vitamin K kepada dirinya. Maaf, kita bisa informasikan kepada Ibu. Ibu, sekarang sudah 1 jam nih Ibu ya. Saya harus memberikan vitamin K nih Bu ke dirinya. Saya pinjam dulu ya dirinya Bu. Ambil ya dirinya Ibu. Ambil bayinya, lalu kita pindahkan ke ruang bayi. Tetap jaga kehangatan adiknya. Oke, selanjutnya kita siapkan alat terlebih dahulu. Kita masukkan spuit yang 1 cc ke dalam bak instrumen. Selanjutnya kita bisa tambahkan vitamin K dengan menggunakan bekas bungkus spuit tadi. Sebelum itu kita pastikan tidak ada cairan di atasnya. Jika ada, kita bisa putar-putar sampai cairan turun. Oke, sudah tidak ada, kita bisa pakai mantul. Bekas pantanan pun kita masukkan ke safety box. Lalu bekas bungkus spuit kita letakkan ke tempat sampah. Kita letakkan vitamin K di tempat yang mudah terjangkau dan juga aman. Jadi kita bisa mengambil spoon. Ini kita bisa masukkan vitamin K ke dalam spuit tadi sebanyak 0,5 cc. Sudah, kita bisa buang bekas sampul ke dalam safety box. Ini kita bisa tutup dengan magnet dan pastikan tidak ada udara. Ini kita sudah, kita bisa mencari area penyuntikan terlebih dahulu, yaitu sepertiga paha luar. Disinfeksikan. Sebelum itu kita bisa menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, sarung tangan sebelah kanannya. Lalu baru kita disinfeksikan. Bersihkan area penyuntikan sebelah sini. Oke, jika sudah, kita bisa menyuntikkan dengan posisi IM ke paha adik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bisa aspirasi terlebih dahulu. Kita bisa masukkan obat secara perlahan. Ya, bagus. Ini kita bisa menarik spuit keluar. Kita buang ke safety box. Jaga kehangatan bayi.
Selanjutnya kita bisa memberikan saut mata. Baik. Ini kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki, dan kita bisa melakukan pengecekan antropometri. Yaitu kita ukur lingkar kepala bayi, kita ukur lingkar kepala, bisa kita ukur lingkar lengan, lingkar dada, lalu panjang bayi. Oke, jika sudah, kita bisa melakukan penimbangan. Kita rapikan bayi terlebih dahulu. Oke, kita timbang. Setelah kita timbang, kita bisa berikan kepada ibunya. Ibu, saya sudah selesai memberikan vitamin K, dan juga saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada dirinya, ibu ya. Dan ibu bisa susu kembali dirinya. Bisa letakkan ibu ya. Nanti 1 jam dari ini, dari pemberian vitamin ini, saya kesini lagi untuk memberikan suntikan yang kedua, yaitu ya suntikan HB0. Jadi saya kongsi dulu. Setelah 1 jam dari pemberian suntik vitamin K, selanjutnya kita memberikan suntik HB0 kepada bayinya. Ibu, sekarang sudah 1 jam, selanjutnya saya akan berikan suntikan hepatitis B dulu ya, Bu ya, atau suntikan HB0. Izin dulu dirinya, Ibu. Sebentar, Ibu. Saya bawa alatnya. Kita bawa ke ruangan bayi kembali. Jaga kehangatannya. Jadi kita suntikan cairan A terlebih dahulu. Kita buka HB0-nya, keluarkan. Oke, kita bisa mencari area yang akan kita suntik, yaitu paha sebelah kanan adik, sepertiga. Jika kita sudah bertemu area yang akan kita suntikan, kita disinfeksikan kembali menggunakan pakai alkohol. Ini kita bisa membuka. Sebelumnya kita klik dulu, pastikan cairan keluar. Oke, baru kita buka, kita suntikan ke paha semakin. Lalu kita keluarkan cairannya sampai habis. Oke, jika sudah, kita bisa menarik keluar. Buang bekasnya ke satu box. Kita rapikan adik untuk kita berikan kepada ibunya. Rapikan kembali adik. Ibu sekarang sudah selesai. Boleh disusui kembali, Ibu. Ya. Jika kita sudah berikan adik kepada ibunya, selanjutnya kita bisa membereskan alat. Buang ke tempat sampah kering dan juga infeksius. Kita bisa mendisinfeksikan alat dengan larutan klorin yang berbeda dengan alat yang pertama. Oke, jika kita pastikan tidak ada alat yang kita gunakan, selanjutnya kita bisa mencuci handphone kita ke larutan klorin. Kita rendam terlebih dahulu. Kita lepas cara terbalik. Selanjutnya kita bisa mencuci tangan kembali.
Dan berikutnya, lalu lakukan cuci tangan, menggunakan cuci tangan. Bilas sampai bersih. Kita bisa lap. Ini kita bisa kembali. Ibu sekali lagi selamat Ibu atas kelahiran adiknya ya Bu ya. Baik, kalau gitu saya pamit terlebih dahulu Ibu. Oke, setelah kita pamit ke Ibu, kita bisa meletakkan atau merapikan APD yang kita gunakan. Sebelum ke tempat sampah. Ini juga ke tempat sampah lain. Lalu apabila kita menggunakan selamet yang berbahan seperti ini, kita bisa gantungkan kembali apabila sudah kita dikontaminasikan. Tergantung. Apabila kita menggunakan kain, maka kita bisa letakkan di tempat sampah kain terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bisa mengganti sepatu kita, sepatu boot menjadi sepatu pampas kita. Langkah yang terakhir dari 60 langkah PN ini adalah dokumentasi melalui patografi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dari tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.